Ya, jadi Oke, kita mulai. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita yang ke-6 untuk struktur data. Ya, kemarin sudah kita apa namanya BST ya, binary search tree, binary search tree ya. Jadi ini BST ya, BST. Nah, seperti yang ada di BST itu ya, menghapusnya tentunya satu-satu ya, jadi tidak sekaligus ya. Kalau yang mau dihapus beberapa data ya satu-satu ya, satu-satu. Nah, tentunya karena datanya itu ada di simpul, maka simpul yang akan dihapus itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah simpulnya itu adalah berupa daun ya. Kalau daun berarti tidak mempunyai anak kan gitu ya. Jadi yang mau, lalu kemungkinan kedua itu datanya itu ada di simpul, di mana simpulnya itu hanya memiliki satu anak. Lalu yang ketiga adalah datanya itu ada di simpul, di mana simpulnya itu memiliki dua anak ya. Di mana di sini kita maksimal simpulnya itu memiliki dua anak karena BST, binary search tree. Jadi pohon biner. Jadi kalau yang dihapus itu data yang ada di daun ya, entah itu misalkan N atau E, misalkan ini di sini E ya. E dihapus, hapus, ya sudah hapus gitu saja ya. Nggak ada pengaruh apa-apa di BST-nya. Ya, nggak ada pengaruh apa-apa di BST-nya. Demikian pula kalau yang dihapus itu N ya. Kalau yang dihapus itu N, itu juga demikian. Tidak ada pengaruh apa-apa di BST. Jadi tidak berubah sama sekali ya. Dan juga kalau yang dihapus itu misalkan kan yang dihapus daun, daun leaf ya. Misalkan A dihapus ya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi BST-nya bentuknya itu tetap ya, ya, ya itu tadi hilang satu simpul ya, hilang satu node beserta sisi ya, tentunya beserta sisi yang menghubungkan node itu dengan induknya, dengan induknya. Oke. Lalu kemungkinan kedua adalah yang dihapus itu data yang ada di simpul, di mana simpulnya itu memiliki satu anak. Misalkan yang dihapus itu harus saya pakai pointer. Yang dihapus itu adalah simpul D gitu ya. Simpul D di sini adalah memiliki satu anak, yaitu anaknya adalah E ya. Jadi kalau D ini dihapus, hapus berarti si E ini kan tidak mempunyai induk lagi karena induknya dihapus. Karena induknya langsung E itu adalah D kan ya. Lalu induknya si E itu dihapus, maka tentunya si E itu kan harus menginduk ke yang baru ya. Node internal yang baru ya. Node internal yang baru. Berarti ya udah ke nyambung ke K, nyambung ke K ya. Demikian pula kalau yang dihapus itu misalkan P, yang dihapus P ya, yang dihapus P, ini P hapus, maka N-nya juga begitu, N-nya langsung nyambung ke K, nah, gitu ya. Oke, ya itu kalau yang dihapus adalah node yang memiliki dua anak sekaligus, yang memiliki dua anak ya. Jadi contohnya kalau di apa namanya di BST ini, di BST yang kita miliki ini bisa C, jadi anaknya A sama R, ataupun K ya, K anaknya D dan P ya. Jadi kalau kalau
apa namanya, yang dihapus itu C, yang dihapus itu C, maka penggantinya penggantinya adalah node yang lebih besar yang ada di sebelah kanan subtree, node yang lebih besar dari yang dihapus maksudnya ya. Tetapi yang di sini paling kecil, di kanan subtree itu yang paling kecil, atau mungkin saya katakan aja begini. Jadi node yang menggantikan di sini adalah node yang terkecil yang ada di subtree kanan. Nah, yang ada di subtree kanan. Nah, di sini yang paling kecil itu D, di antara yang ada di sini yang terkecil itu D, maka D naik ke sini, D naik ke sini. Lalu bawahnya D itu ya tetap ya. Jadi R ya tetap R di situ, K-nya tetap di situ. Lalu di sini karena D-nya naik berarti E-nya itu nginduk ke K, gitu ya. Lalu kalau yang dihapus itu K. Kalau yang dihapus K ya sama seperti tadi. Jadi yang menggantikan K adalah node yang terkecil yang ada di subtree kanan, ya kan? Subtree kanan. Jadi P sama N itu kecilan mas. KLMN OP. Kecilan N ya kan? P sama N kan kecilan N, berarti yang menggantikan K, kalau K ini dihapus, berarti K-nya hilang, berarti N-nya naik ke sini. N-nya naik ke sini. Nah, gitu kan? Oke, sudah jelas. Sekarang adalah menampilkan isi pohon, yaitu menelusuri semua node yang ada di BST. Menelusuri semua node yang ada di BST. Nah, untuk apa menelusuri itu? Ya untuk membaca semua node yang ada di BST itu. Nah, di dalam menelusuri semua node yang ada di BST itu ada 3 cara, yang yaitu adalah pre-order, lalu in-order, dan post-order. Dari namanya adalah bisa di apa ya namanya ya, bisa diingat-ingat. Pre-order itu artinya yang dikunjungi itu adalah pre ya, pre itu yang dikunjungi adalah induknya dulu, induk ya, induk, baru anak kiri, terus anak kanan. Nah, gitu. Induk, terus anak kiri, terus anak kanan. Nah, gitu ya. Tetapi kalau setelah induk, lalu anak kiri, lalu anak kirinya punya anak lagi, lah jangan ke anak kanan. Dan nanti dicontoh ya. Kalau n itu di tengah-tengah, induknya di tengah-tengah. Jadi anak kiri dulu, terus induk, baru anak kanan. Itu kalau in. Kalau pos, ya yang yang ketiga, berarti kalau pos itu berarti apa namanya? Induknya terakhir pos, induknya terakhir berarti anak kiri anak kanan baru induk. Nah gitu ya, anak kiri anak kanan baru induk. Oke ya, kita lihat masing-masing seperti ini. Enggak usah lah ya, enggak usah dibaca contoh yang sederhana sekali. Misalkan BST-nya cuma seperti ini ya. Jadi kalau pre-order jadi induk dulu, induk udah induk, terus anak kiri anak kanan seperti ini. Jadi ini hasilnya adalah CAR. Jadi kalau BST-nya cuma seperti ini, maka hasil penelusurannya adalah CAR. Artinya node-node yang ada di BST itu adalah CAR. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini nih lihat ya, pre-order ya. Induk dulu, terus anak kiri, terus anak kanan, ya kan? Terus anak kanan. Nah, anak kanan ini R ini kan sebagai induknya si K ya. Berarti anak kanannya si C ya. Terus ke anak kirinya R itu K, lalu anak kiri ya, anak kirinya R itu K, lalu anak kanannya nggak punya kan, R nggak punya anak kanan, lalu K, terus ke anak kirinya K, berarti E, terus ke anak kanannya K, yaitu P. Berarti hasil penelusuran kalau dengan pre-order, kalau PST-nya semacam ini, node-node-nya semacam itu, posisinya, maka hasil penelusurannya adalah CAR KET. Gitu ya. Nah ini yang lebih banyak, yang sedikit lebih banyak. Yang sedikit lebih banyak, pre-order berarti C dulu. Ini induk yang paling akarnya bukan root ya. C, terus anak kiri berarti A, terus anak kanan berarti R, terus ke anak kirinya berarti K,
Nah, mestinya setelah K kan ke anak kanan. Nah, tetapi K-nya itu punya anak, maka ke anaknya dulu ya. K, terus anaknya K, yaitu anak kiri, berarti D, lalu D juga punya anak. Itu anak kanan punya ya. Setelah D kan mestinya ke anak kiri, anak kirinya nggak ada, berarti ke anak kanan. Anak kanan E, nah setelah E ke anak kanannya K. Anak kanannya K ya. Tadi anak kirinya sudah kan, anak kirinya sudah dan turunannya anak kirinya K sudah semua kan? Anak kirinya K sudah dan turunannya anak kirinya K sudah, lalu baru ke anak kanannya K yaitu P. Setelah P ke anak kirinya P yaitu N. Dan setelah N ke anak kanannya P kalau ada, tapi nggak ada. Karena nggak ada berarti langsung ke anak kanannya R yaitu U. Ya, ini kan belum ya. Tadi kan ke R terus ke anak kirinya K lalu dan seterusnya ke ini semuanya ya, ke semua ini ke turunannya K semuanya, sudah semua kan? Ke anak kanannya R yaitu U. Setelah U ke anak kirinya U berarti S. Setelah anak kirinya U berarti anak kanannya U yaitu X. Setelah X maka ke anaknya X yaitu ke anak kirinya, tapi anak kirinya nggak ada, maka ke anak kanan yaitu Y. Maka hasil penelusuran PST ini dengan pre-order hasilnya urutannya adalah CAR, K, D, E, P, N, U, S, X, Y gitu ya. Nah, bagaimana kalau kebalik satu satu apa namanya kalau kebalik dua huruf gitu ya, dua not ya salah, salah, ya kan? Jadi harus benar semua kan? Itu kan gampang kan? Periode itu ya. Lalu in order itu kan? In order jadi induknya di tengah-tengah di antara ya, di antara. Jadi artinya anak kiri anak kanan baru induk. Anak kiri anak kanan baru induk. Jadi kalau ini ya berarti in order anak kiri anak sorry anak kiri induk anak kanan in order. Jadi induknya di tengah-tengah ya. Anak kiri kanan ya anak kiri kanan. Anak kiri induk anak kanan. Anak kiri induk anak kanan. Oke ya, jelas ya. Jadi kalau ini hasilnya adalah ACR. ACR. Oke, yang ini yang lebih banyak. Banyak. Rootnya C. Rootnya C. Berarti ke anak kirinya root dulu. Berarti A. A. Terus induknya A berarti C. Terus anak kanannya C. Yaitu harusnya R. Harusnya R. Harusnya. Tetapi karena R itu mempunyai anak, maka ini harus lebih duluan anaknya. Nah, kan gitu loh. Karena anak apa induk itu setelah anak kiri, setelah anak kiri. Jadi R jangan dulu. Harusnya kan R, nomor 3 kan R, harusnya. Tetapi karena R itu mempunyai anak dan anak kiri, maka ke anak kirinya dulu. Anak kirinya dulu, ke K. Tapi ingat, K juga begitu. Apakah nomor 3-nya K? Belum tentu. K-nya punya anak enggak? Punya. Bahkan punya anak kiri, anak kanan. Maka jangan ke K dulu, maka ke anak kirinya K. Tadi yang ketiga adalah anak kirinya K, yaitu E. Setelah itu apa induknya E, yaitu K. Setelah itu anak kanannya K, yaitu P. Setelah itu baru induknya si K. Setelah itu udah habis, ya kan? Habis. Jadi penelusuran dengan apa in order di sini hasilnya adalah AC, E, K, P, R. Nah, itu ya. Nah ini yang lebih banyak lagi, in order, ya, in order, rootnya C, maka startnya dari anak kirinya C dan punya anak kiri C punya, ya, punya anak kiri, C-nya itu punya anak kiri sebagai root punya anak kiri, maka A dulu ya, A terus induknya yaitu C, terus anak kanan, mestinya, tetapi karena anak kanan itu punya anak yaitu anaknya 2 kiri dan kanan, maka ke anak kirinya dulu K mestinya, dan K itu juga mempunyai anak
bahkan anaknya dua, kiri dan kanan, yaitu D sama P, ya, maka setelah K ke D dulu, yaitu ke anak kiri. Lalu D-nya itu punya anak juga, tapi anaknya cuma satu dan anak kanan. Maka setelah C adalah anak kirinya D, kalau ada. Tetapi karena anak kirinya D nggak ada, berarti langsung ke D, ya kan? Harusnya ke anak kirinya D dulu, ya kan? Tetapi karena anak kirinya D itu nggak ada, maka langsung ke D sebagai induk, ya. D. Setelah D baru E. Baru E, ya. Baru E. Setelah itu ke induknya D. Induknya D, di mana D sebagai anak kiri, ya. Induknya D berarti K. Setelah K berarti ke anak kanannya K, yaitu P. Tetapi P mempunyai anak, yaitu anak kiri. Maka sebelum ke P harus ke anak kirinya P dulu, yaitu N, ya kan? Setelah N ke induknya N, yaitu P. Setelah P harusnya ke anak kanannya P, tetapi karena anak kanannya P nggak ada, ya udah, berarti nggak ada, ya. Setelah itu, setelah dari P ke setelah dari P ke apa namanya, anak kanannya R, karena di sini sebetulnya adalah satri kiri dari R, ya, satri kirinya R kan, yaitu K dan turunannya udah semua ditelusuri, ya, semua sudah ditelusuri semua. Jadi ke anak kanannya R, yaitu U. Tetapi ingat, U itu juga punya anak, yaitu kiri dan kanan bahkan, ya. Maka sebelum U adalah ke anak kirinya dulu, yaitu ke S, ya. Jadi dari si P tadi, OP tadi, ya, dari P tadi ke R dulu, ya. Jadi ke induknya si K, yaitu induknya K-nya sebagai anak kiri kan, ya. Ke R, setelah R yaitu induk ke anak kanannya R, U, mestinya U. Tetapi karena U punya anak, maka ke anaknya dulu, anaknya U, yaitu anak kirinya, yaitu anak kirinya ada, yaitu S. Setelah S sebagai anak kirinya U, maka ke induknya S, yaitu U. Setelah U ya, berarti ke anak kanannya si U, yaitu X, ya kan? X. Nah, kok bisa langsung X? Ya, karena X sebetulnya nggak bisa langsung X. Kalau X punya anak kiri, ya, kalau punya anak kiri, maka ke anak kirinya si X dulu mesti kan. Setelah U, maka ke anak kirinya X dulu. Tetapi anak kirinya X nggak ada, maka langsung ke X sebagai induk, ya. Setelah itu induk yang anak kiri, yang nggak ada itu, ya. Setelah itu baru ke anak kanan. Jadi hasil penelusuran ini dengan in order, ya, hasilnya adalah urutannya A, C, B, E, K, N, P, R, S, U, X, Y. In order. Ya, jelas, ya? Jelas. Berikutnya post order, ya. Ini nggak usah, ya, penjelasan aja. Post order, jadi induknya terakhir. Induknya terakhir. Pre, induknya duluan, baru anak kiri, anak kanan. In, induknya di tengah, artinya anak kiri, induk, baru anak kanan. Post, induknya terakhir. Berarti anak kiri, anak kanan terakhir. Apa induk? Anak kiri, anak kanan, induk. Oke, ya. Jadi kalau 3, ya udah. Anak kiri, anak kanan, induk. Berarti ini hasilnya ARC. Ya. Kalau yang ini, ya, rootnya C. Maka anak kirinya C dulu. Anak kirinya C yaitu A. Setelah anak kiri berarti mestinya ke anak kanan. Oke, karena anak kanan itu yaitu R itu punya anak, maka ke anaknya dulu karena ini sebagai induk di sini, posisinya sebagai induk loh. Induk dari anaknya kan. Nah, maka nggak bisa langsung ke R, ke anaknya dulu. Ke anaknya dulu, yaitu anak kiri, ya, anak kiri dulu kan? Anak kiri dulu. Anak kiri. Ada anak kiri, yaitu K. Tetapi K juga punya anak, bahkan anaknya dua, anak kiri, anak kanan, ya. Anak kiri, anak kanan. Maka sebelum K, maka ke anak kirinya K dulu, yaitu E. E, ya. Maka E itu adalah urutan yang kedua. Setelah anak kirinya K, maka ke anak kanannya K. Karena anak kanannya K ada. Berarti yang ketiga adalah P. Setelah P, baru induknya, yaitu K.
Setelah K itu adalah anak kirinya R, maka ke anak kanannya R, tapi nggak ada. Karena anak kanannya R nggak ada, maka langsung ke induk, yaitu R. Setelah R, maka ke R itu sebagai anak kanannya C, maka ya udah langsung ke induk. R itu anak kanannya C, maka dari R ke induknya R, yaitu C. Nah, gitu ya. Jadi hasil penelusuran ini dengan post order adalah A, E, P, K, R, C. Gitu ya. Post order. Ini yang lebih banyak. Yang lebih banyak post order, rootnya, lihat dulu rootnya. Rootnya C. Maka diawali dari anak kirinya C, yaitu A. Ya kan? A. A, anak kiri, terus ke anak kanan. Tapi anak kanan, yaitu R, anak kanannya si C, R itu punya anak, punya turunan banyak. Maka keturunannya dulu, ke anak kirinya dulu. Anak kirinya yaitu K. Tetapi K juga punya turunan banyak, ya kan? Punya anak kiri, punya anak kanan. Maka sebelum K, maka ke anak kirinya dulu, D. Tetapi D juga punya anak, yaitu anak kanan. Karena post order, maka harus anaknya dulu baru induk, gitu kan? Nah, sebelum D mestinya anak kiri dulu. Tapi karena anak kiri nggak punya, maka anak kanan. Nah, gitu kan? Berarti E. Setelah E baru si induk, berarti D, ya kan? D. Setelah D, D itu sebagai anak kirinya K, maka ke anak kanannya K. Anak kanannya K ya dulu ya. Anak kanannya K itu P. Tetapi karena P itu mempunyai anak, maka ke anaknya dulu. Nah, ke anaknya dulu ya. Itu anak kiri di sini, anak kiri. Maka sebelum P adalah ke anak kiri saja. N. Setelah N, mestinya ke anak kanannya P. Tapi karena anak kanannya P nggak ada, ya berarti langsung ke induknya si N, yaitu P. Setelah P, ke induknya P, yaitu K. Ya kan? K. Induknya P, K. Setelah K itu sebagai anak kirinya si R. Setelah K, maka ke anak kanannya R. Ke anak kanannya R, karena anak kirinya R sudah ditelusuri semua turunannya juga. Ya. Setelah K, maka ke anak kanannya R mestinya ya, yaitu U. Tetapi sebelum tapi sampai U dilihat karena dia punya anak, maka ke anaknya dulu kan. Sebelum U maka ke anak kirinya si U, yaitu S. S ya. Setelah S itu anak kirinya U, maka ke anak kanannya si U, yaitu X. X. Tetapi di X, karena X mempunyai anak, ya maka tidak bisa langsung ke X, tetapi ke anaknya dulu. Ke anaknya dulu. Itu ke anak kiri, tapi tidak ada. Maka ke anak kanan. Berarti setelah tadi S, ya, itu berarti ke Y, ya, ke Y, yaitu anak kanannya X. Setelah Y, maka ke induknya si Y, yaitu X, ya kan? Karena ini anak kanan, anak kiri, anak kanan, induk, ini kan? Anak kirinya nggak ada, jadi anak kanan, induk, ya, induk, ya. Lalu sampai di X ini sebagai anak kanannya U, maka langsung ke induknya X, yaitu U. U itu sebagai anak kanannya R, maka setelah U ke induknya si U, yaitu R. Setelah R itu anak kanannya si C, maka setelah R adalah induknya R, yaitu C. Gitu ya. Jadi hasil penelusuran post order yang BST ini adalah A, A, ini mestinya panahnya enggak gini, panahnya mesti melengkung gitu aja, melengkung. Jadi ini maksudnya gitu, melengkung gitu. Kalau begini kan seolah-olah langsung R gitu ya, melengkung aja ya. Nanti saya tentukan. Jadi A, terus E, terus D, terus N, terus P. Terus P, terus K, terus S, terus Y, X, U, R, C. Sama sekali nggak boleh ada yang kebalik. Ya. Nah, ini hasil penelusuran secara post order ya. Jadi penelusuran penelusuran semua simbol di BSD itu apa? Untuk mengetahui node-node yang ada di BSD itu node-nya apa saja. Nah, urutannya itu ya tadi sesuai dengan penelusurannya. Sesuai dengan penelusurannya. Seperti Anda menelusuri alamat teman-teman Anda gitu lah. Penelusurannya mengikuti
algoritma apa, nah, gitu kan, mengikuti algoritma apa. Anda punya sekian puluh teman, ya alamatnya berbeda-beda begitu ya. Anda telusuri satu-satu, kunjungi satu-satu, nah, dengan penelusurannya apa? GPS. Oke ya, sudah jelas semua ya. Oke, jelas semua. Nah ini diabaikan saja, diabaikan saja. Dan saja. Nah, ini selesai. Ini modul, ini bab berapa ini? Bab 6 selesai. Nah, sekarang kita mau ke bab 7. Sampai bab 8 nih. Kalau bisa nih. Tuh, sebentar. Bab 7-nya yang pengurutan data atau sorting ya. Pengurutan data atau sorting. Ini nanti akan kita selesaikan sorting ini ke semua algoritma sorting yang ada di sini. Sorting ya. Nah, tadi juga sorting dari BSD tadi ya. Itu sorting, cuman eh, penelusuran ya istilahnya, bukan pengurutan. Penelusuran. Penelusuran. Jadi menelusuri dengan pola tertentu. Sekarang pengurutan, sorting. Jadi pengurutan data merupakan salah satu proses yang banyak dijumpai pada aplikasi komputer, ya kan? Pada aplikasi komputer, pengurutan data. Itu banyak dipakai ya di dalam kehidupan sehari-hari, pengurutan data ya. Contohnya misalkan apa? Di kamus ya kan, kalau Anda masih pakai kamus itu kan, diurutkan kan, urut abjad gitu ya. Di buku itu ada glosari gitu kan, itu urut ya kan. Ada juga yellow page zaman dulu, nomor telepon kantor itu kan, dulu zaman zaman tahun 90-an ya. Sekarang masih ada nggak yellow page gitu ya. Nah, pengurutan data intinya ada dua apa? Ada dua kemungkinan, yaitu ascending, membesar dari kecil ke besar, ataupun descending dari besar ke kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Diurutkan data itu, diurutkan tujuannya untuk apa? Ya, mudah mudah dipahami ya, mudah, sudah datanya sudah urut, itu mencari data tertentu itu mudah gitu ya. Mudah, mudah dalam tanda petik. Mudah dalam tanda petik. Artinya mudahnya itu cepat apalah untuk mencari data yang dimaksud ya. Nah, itu itu datanya itu kan urut otomatis ya, urutnya itu entah ascending entah descending ya, kan bisa diurutkan ascending, bisa descending kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nggak usah ya, ya tahu ya, filenya urut gitu kan. Indeks buku ya gitu kan, kalau Anda lihat di buku textbook khususnya itu ada indeks buku, urut. Glosari ini di buku-buku textbook khususnya ya, urut gitu kan. Oke, dah kan cepat ya. Kalau bisa jam 5 selesai. Tapi itu algoritma yang nanti akan kita pelajari. Akan kita pelajari. Nah, untuk siang ini, untuk sore ini, sampai kayaknya ini yang quick, ada merge, ada hip, nggak ada. Hip di sini nggak dipelajari. Resort nggak dipelajari, tapi nanti ini diganti dengan kalau apa ya, quick shot ada, merge shot ada, oh cell shot ada, cell shot, terus ada lagi apa lagi, cell shot, ya, ada beberapa yang lain ya. Nah, nanti kalau mau mempelajari sorting yang lebih banyak nih, yang lebih banyak itu banyak nanti dipelajari termasuk bagaimana apa namanya, menghitung kompleksitasnya ya. Itu nanti di mata kuliah, kalau Anda matematik itu di mata kuliah PA, perancangan dan analisis algoritma. Kalau di DAA, desain dan analisis algoritma. Nah, itu dipelajari di bab 1 itu sorting, itu mempelajari banyak sekali algoritma sorting ya.
tidak hanya mempelajari ini, tapi mempelajari menghitung kompleksitas dari algoritma itu. ON-nya, kompleksitasnya. O-nya berapa, gitu ya. Oke. Jadi dari algoritma sorting itu kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih jelek. Nggak bisa. Tergantung banyak dari urutan. Jadi ada algoritma tertentu, ya kan bubble, ya kan ya. Itu kalau datanya cuma ratusan gitu, ya cepat. Tapi kalau datanya sudah jutaan, apalagi miliaran gitu, ya lama, gitu kan. Sederhana. Idenya sederhana. Nah, gitu. Idenya sederhana. Nah, idenya sederhana, tetapi lama. Kalau datanya sudah banyak. Jadi nggak bisa disebut, oh ini bagus gitu, nggak bisa ya. Semuanya bagus, ya. Semuanya bagus, ya. Semuanya baik. Jadi hal-hal yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk memilih teknik pengurutan data, biasanya banyaknya data yang mau diurutkan, ya. Lalu kompleksitas dari algoritmanya itu, kompleksitas dari algoritmanya kompleks gitu, ya milih algoritma itu ya kompleks banget nanti masalahnya, kompleks. Ya. Lalu lamanya waktu untuk listing program, membuat program, lamanya waktu untuk membuat program, ya. Tadi sudah itu salah satu idenya itu adalah sederhana, bubble itu kan gelembung gitu ya, gelembung. Jadi ya kayak gelembung itu, gelembung. Kapan yang paling enteng yang muncul duluan ya gitu ya. Yang paling enteng yang muncul duluan. Jadi bubble sort bisa digunakan untuk pengurutan data dengan jumlah yang datanya sedikit. Mungkin bukan jumlah ya, sebenarnya itu karena banyak dengan jumlah kan beda ya. Ya kan? Banyak data, jumlah data itu beda. Tapi ya udah, ini jumlah data itu maksudnya di sini banyak data. Ya. Tapi jika jumlah datanya itu puluhan juta atau miliaran, itu pengurutan dengan bubble sort itu lama. Nah, bubble sort itu seperti apa? Nah, ini berbagai macam algoritma dan big O-nya, baik best, worst maupun average. Nah, ini kan percaya saja kan, ini kan percaya saja. Dan nanti di PAA nanti ini dibuktikan, di PAA nanti ini dibuktikan ya, di PAA nanti dibuktikan. Jadi bubble sort itu base case-nya adalah ON, lalu average dan worst adalah ON kuadrat. Nah, kapan worst, kapan average, kapan best nanti kita lihat di kasusnya ya. Lalu insertion sort, insert ya, insert. Jadi insertion sort itu nanti seperti apa? Nah, ini apa namanya? Kompleksitasnya sama dengan bubble sort. Lalu selection sort juga demikian. Lalu merge sort seperti ini. Worst case-nya ini, average case-nya ini, best case-nya, nah ini nggak diisi, ini nggak tahu ini best case-nya ada. Lalu quick sort ini ya, apa kompleksitasnya, best case, average maupun worst case. Lalu cell sort. Nah, kita akan pelajari satu-satu dan apa namanya, bagaimana proses mengurutkan ya dari N data yang diberikan, karena di sini cuma contoh manual, maka kan nanti kan juga ada tugas kelompok ya, membuat program-program ini kan, tugas kelompok. Nah, nanti datanya ratusan aja, ambil ratusan. Dan kalau nulis lama panggil aja dari file. Jadi inputnya manggil dari file lain. Gitu. Oke, nah ini bubble sort. Bubble, gelembung ya. Jadi bubble sort adalah teknik pengurutan data yang membandingkan setiap elemen data dengan seluruh elemen di dekatnya. Jadi kita ambil satu elemen, bandingkan dengan elemen-elemen yang lain. Gitu ya. Dan melakukan penukaran kalau memenuhi kriteria tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita itu mau mengurutkan ascending itu misalkan yang paling besar itu di kanan ya, paling besar di kanan, maka
maka nanti bagaimana itu tadi memunculkan yang paling besar dulu, paling besar dulu. Nah, katanya bubble shot itu yang paling enteng yang muncul duluan. Paling besar itu bisa diartikan paling banyak ininya, paling banyak apa? Misalkan benda di danau gitu ya, yang paling banyak apa? Balonnya gitu kan. Kalau paling banyak balonnya kan paling 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 mudah terangkat. Paling banyak ya, paling banyak balonnya mudah terangkat gitu kan. Gitu. Ya. Jadi bukan paling banyak di sini bisa diartikan macam-macam, paling banyak balonnya sehingga mudah terangkat, paling mudah terangkat, paling paling ringan akhirnya karena balonnya yang itu paling banyak. Jadi metodenya sederhana. Metodenya sederhana, sangat cepat, sorry, sangat cepat untuk menangani data yang jumlahnya sedikit ya, yang banyak datanya sedikit, dan sebaliknya nanti akan memerlukan waktu yang lama kalau banyak datanya itu cukup besar. Cukup besar itu kalau komputer ya bukannya puluhan, bukannya ratusan, ratusan itu dikit ya. Kalau di program toh besar itu ya bisa ratusan juta, miliaran data gitu kan. Ratusan juta aja lah, ratusan juta. Data di BPS ya, ratusan juta kan. Penduduk misalnya penduduk di apa penduduk Indonesia gitu ya. Data tentang apa ya misalnya ya. Umur aja, umur, umur. Umurnya kan macam-macam tuh. Ya. Ada yang dari ratusan juta itu kan ada yang sama juga begitu ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi dicontohkan di sini kita diminta untuk mengurutkan apa 8 data begitu, 8 data, datanya saling beda aja ya. Datanya saling beda. Datanya saling beda. Jadi kalau mengurutkan datanya saling beda. Karena kalau datanya sama, datanya ada yang sama begitu ya, berarti harus di satu lokasi no. Ya, gitu ya. Harus di satu lokasi. Jadi datanya saling beda. Dan ini kita misalkan mau mengurutkan secara menaik, ascending, menaik, ascending. Jadi data aslinya ini yang paling ini yang mendatar, uh, yang paling atas ya, yang nggak diwarnai apa-apa, kotaknya putih mulus ya. Lalu prosesnya ya gampang aja. Ini yang saya blok kuning itu yang urutannya sudah menaik. 25 57 kan sudah menaik. Jadi tidak ada perubahan, ya kan? Lalu di sini 57 48. Karena tidak menaik 57 48 kan menurun, ya kan? Maka ditukar, tuker. Nah, ini tuker. Nah, ini sudah terjadi penukaran ini. Tadinya 5748 di sini menjadi 4857. Ini sudah ditukar. Ya, sudah ditukar. Lalu di sini 57 akan ada di sini. Di kanannya 57 berapa? 39. 57 39. Tidak menaik, maka ditukar. Nah, ini ditukar lagi. Ini sudah ditukar, ya. Jadi artinya apa? Artinya ini tahap pertama ini pengurutan tahap pertama itu yang sini 25 data pertama. Data kedua 48 ya. Data ketiga 39. Data keempat nanti belum ya. Ini belum ya. Pastinya kan belum. Jadi di sini tadi 3957 ya. 57 karena 57 yang di sini. 57 yang di sini. 3957 ya. Selanjutnya kanannya 57 18. Juga tidak menaik, menurun 57 18. Maka ditukar menjadi 1857. Nah, 1857 ya. Lalu sini 57. Kanannya 95. Sudah menaik. Maka tidak ditukar ya. Tidak ditukar 57 95 ya. Lalu di sini 95. 95 kanannya 80. Maka tidak menaik. Ditukar 95 80 maka menjadi 80 95 ya kan? Lalu 95 di sini kanannya 95 35. Maka ditukar biar menaik. Ditukar 35 95. Nah, tahap pertama ini menempatkan satu data di posisi yang benar, yaitu data yang paling besar. Ini ditempatkan, ini sudah benar posisinya sudah benar. Nah, yang lain dianggap belum benar, begitu. Yang lain dianggap belum benar. Jadi kalau banyaknya data itu 8, maka tahap pengurutan ada 7 kali tahap. Ada 7 kali tahap kan. Tahap yang ketujuh nanti cuma dua data yang paling depan yang belum urut itu kan tinggal begitu tinggal urut apa belum, kalau belum urut ya tukar. Oke ya, jadi kalau
ada 8 data, berarti ada 7 tahap. Ya. Oke, tahap pertama, jadi tahap pertama hasilnya apa? Hasil data pengurutannya. Ini 25, 48, 39, 18, 57, 80, 35, 95. 95 sudah di posisi yang benar. Yang lainnya dianggap belum benar. Dari 35 sampai 25 dianggap belum benar ya. Oke. Jadi setelah melalui tahap 1, urutan data menjadi, saya tulis lagi, biar tidak ke slide atas lagi ya. Ini ya, hasilnya tadi ya. Ini. Ini. Saya ulang nih. Setelah melalui tahap 1, sama persis ya kalimatnya kan. Ini saya copy paste. Taruh di sini ya, biar nggak lihat ke slide di atasnya. Tahap 2, nah tahap 2 itu kan melakukan setelah tahap 1, berarti setelah 95 tadi apa namanya di posisi yang benar, dan nanti 95 tidak ikut diproses lagi karena sudah benar posisinya. Begitu ya. Lihat, yang ditulis di sini adalah hasil pengurutan tahap 1. Hasil pengurutan tahap 1 sekali lagi. Ini 25, 48, 39, 18, 57, 80, 35, 95. Oke ya. Oke, lihat nih. Ini hasil pengurutan tahap 1 tadi. Lalu kita lihat. Data pertama, kedua. Sudah menaik. Warna kuning. Ini anu saya sendiri ya. Kalau warna kuning maksudnya artinya tidak terjadi perubahan pengurutan gitu ya. Dan nanti kalau ujian ya dikasih warna apa, di arsir apa di apa gitu ya. Nah. Oke, selanjutnya ini 25, 48 sudah benar urutannya, sudah menaik. Lalu 48, 39. Tidak menaik, maka tukar. Nah, ini tukar, jadi penukar. Sudah ditukar ini ya. Terus berarti di sini 48, 18. Berarti ditukar lagi. Nah, ini tukar. 18, 48. 48, 57 sudah urut, sudah menaik. Oke. Lalu 57, 80 sudah menaik. Lalu 80, 35 tukar ya. Terjadi penukaran. Dan 95 nggak diikut lagi, nggak diikutkan lagi. Maka hasil pengurutan di tahap kedua adalah hasilnya adalah 25, 39, 18, 48, 57, 35, 57, 35, 80, 95. Ya kan? Sampai tahap 2 ini yang posisinya sudah benar adalah data terakhir dan data yang kedua dari belakang. Data yang terbesar dan data yang terbesar kedua. Dua ya. Tahap 2 ya. Jadi hasil pengurutan tahap 2 adalah ini ya. Jangan salah menulisnya ya. Ini ya. Tulis. Sekarang ditulis untuk diproses di tahap 3. Ya. Jadi di tahap 2 ini di tahap 2 ini hasil dari tahap 2 ini sudah memposisikan dua data yang terbesar. Terbesar pertama dan terbesar kedua. Artinya data 80 dan 95 sudah di posisi yang benar ya. Sekarang tahap 3. 25, 39 sudah urut. 39, 18 harus ditukar. Ya, bisa cepat ya. Karena udah paham ya. 18, 39, 18 karena tidak menaik maka tukar. Berarti sini 39, 48 sudah urut, sudah menaik. 48, 57 sudah menaik. 57, 35 harus ditukar. Biar menaik. Tukar. Maka hasil pengurutan di tahap ketiga hasilnya adalah 25, 18, 39, 48, 35, 57, terus 80, 95 ya. 80, 95. Oke ya. Oke. Nah, sama seperti tadi, sampai tahap 3 ini sudah memposisikan data yang benar, yaitu data terbesar pertama, terbesar kedua, dan terbesar ketiga. 95, 80, dan 57. Itu sudah di posisi yang benar. Sekarang tahap keempat. Tahap keempat, yang ini hasil tahap ketiga, hasil pengurutan tahap ketiga ya. Hasil pengurutan tahap ketiga, sampai sini udah apa? Sudah urut nih. Sampai sini udah urut. Ya, sampai sini udah urut, jadi ngurutinya ya sampai sini saja. Nih, sampai sini aja. Sampai 35 ini ya. Di sini jangan diproses lagi. Oke, lalu 25, 18 belum menaik, maka tukar. 25, 39 sudah menaik, maka nggak ditukar. 39, 48 sudah menaik, nggak ditukar. 48, 35
tidak menaik, maka ditukar. Nah, gitu ya. Maka hasil pengurutan tahap keempat 18, 25, 39, 35, 48 disambung 57, 80, 95. Oke ya? Paham semua ya? Oke, tahap 4. Hasil tahap 4 berarti sudah memposisikan 4 data terakhir. 4 data terakhir ya. 4 data terakhir di posisi yang benar. Jadi sampai nih, dari 48, 48, 57, 80, 95 itu sudah di posisi yang benar. Oke. Ini hasil pengurutan tahap 4. Tulis di sini. Hasil pengurutan tahap 4 itu 4 data terakhir sudah urut, sudah di posisi yang benar maksudnya, sudah di posisi yang benar ya. Jadi tinggal mengurutkan sampai di sini, posisinya sampai sini saja. Jadi ini jangan di kotak-katik lagi nih ya. Tinggal 18, 25 udah urut, 25, 39 udah urut, 39, 35 belum urut, maka ditukar. Maka hasil pengurutan tahap kelima, hasilnya adalah 18, 25, 35, 39, disambung ini, 48, 57, 80, 95 ya. Tahap kelima. Jadi, tahap kelima itu sudah 5 data yang urut ya. Sudah 5 data yang urut, berarti dari ini, dari 39 ya. 39, 48, 57, 80, 95. Ya, sudah urut. Dari 39. Jadi tinggal ada 3 data saja yang belum urut. Tinggal ada 3 data saja yang belum urut ya. Oke, selanjutnya kita tulis di tahap 6. Hasil pengurutan tahap 5 kita tulis di tahap 6 ini. Kita tulis di tahap 6. Kalau mata kita kan udah ketahui nih, ini udah urut, ngapain diurutkan? Kalau komputer kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya, tetap ngecek dulu nilainya berapa di memori itu. Nilainya berapa di memori itu kan baru dibandingkan itu ya. Nah, ini sudah urut, maka tidak usah ditukar. Ini sudah urut, tidak usah ditukar. Maka hasil pengurutan tahap ke-6, hasil pengurutan tahap ke-6 adalah 18, 25, 35 disambung ini. Nah, jadi tahap ke-6 ini sudah memposisikan 6 data terakhir di posisi yang benar, yaitu dari 35. Dari 35 sampai 95 itu sudah di posisi yang benar, maka tahap 7 tinggal mengurutkan 2 data yang paling depan, yang 2 data yang pertama ya. Jadi ini hasil pengurutan tahap 6 ya. Sudah memposisikan 6 data di posisi yang benar ya. Yaitu dari data ketiga sampai data ke-8. Ini sudah di posisi yang benar, sudah ini ya, sesuai. Nah, berarti tahap 7 tinggal mengurutkan 2 data yang pertama ini. Dan ini kebetulan udah urut ya, ya sudah. Tapi kan di komputer tetap diproses. Komputer tetap diproses. Maka hasil pengurutannya adalah ini ya. Sama ya. Nah, itu bubble sort. Jadi cara pengurutannya seperti itu. Ya kalau ujian nanti jumlah banyaknya data berapa? Ya paling enggak ya 20 atau 30 gitu. 25 gitu kan. Tapi kan begini aja. Tetap aja. Gitu ya. Ngerjainnya kalau 25 kan panjang. Ya jangan portrait, landscape. Ya, landscape. Landscape enggak apa-apa. Ujiannya pakai folio polos juga boleh, warna folio polos itu juga boleh, sama masalah. Ya. Oke, bubble sort sudah ya. Ini algoritmanya ya, algoritmanya baca sendiri. Jadi kapan menukar dari kan. Ini bubble sort untuk kalau ini lebih besar dari ini lebih kecil, maka lakukan penukaran. Kalau ini lebih kecil, kalau indeksnya ini lebih besar tapi nilainya lebih kecil, berarti ini algoritma bubble sort untuk ascending ya, untuk ascending, untuk descending ya disesuaikan ya. Oke, algoritmanya ada bubble sort. Tadi kan banding-bandingin tadi kan. Untuk mengurutkan kan, untuk memposisikan data itu kan dibandingkan dengan data kanannya, bandingkan gitu kan ya. Jadi jumlah pembandingan elemen selama pengurutan data sebanyak. Yang tahap pertama itu membandingkan banyaknya proses membandingkan data. Ada N-1 kali membandingkan. Yang tahap pertama. Tahap kedua
ada N-2 proses membanding ada. Tahap ketiga ada N-3. Tahap keempat ada N-4. Tahap ke N-1 ada N dikurangi N-1. N dikurangi N-1 artinya 1. Jadi ini jumlahkan, kalau jumlahkan, ya kan, ketemunya kan N kali N-1 per 2. Berarti Big O-nya adalah ON kuadrat ya. Big O-nya N kuadrat. Nah ini berlaku baik best case, worst case, maupun average case. Bubble shot. Sekarang insertion shot. Insert. Anda sering main kartu kan ya? Entah itu kartu domino, apa kartu remi, apa main apa 4-1 apa kalau zaman dulu kan ada main 4-1 kan. Kalau sekarang apa? Permainan 4-1. Kartu yang kartu ada as, ada itu ya. Ada klaver, ada hati, ada itu loh. Oh, remi, Pak. Remi ya. Iya, Pak. Nah, remi. Yaitu insert. Jadi kan Anda dapat kartu ini kan baginya 5-5 gitu kan. Kan Anda pegang itu kan begini kan ini terus diurutkan itu kan ya. Maka dipindah-pindah itu kan biar urut itu kan. Nah, sama seperti ini sama. Insert. Jadi biar urut disisipkan. Ini sama. Insertion shot. Jadi insertion shot adalah metode pengurutan dengan penyisipan ya. Di suatu metode yang melakukan pengurutan dengan menyisipkan data yang belum urut ke dalam bagian data yang sudah urut. Jadi yang sudah urut sama persis seperti main remi, main kartu. Yang sudah urut, udah ini ada yang belum urut nih, dapat yang baru yang belum urut. Atau ini sudah urut nih, terus dapat dikasih lagi, bagi satu lagi kan? Ah, dapat satu toh? Nah, diurutkan, sisipkan di mana nih? Biar urut. Data diurutkan dengan cara insertion shot. Insert. Nah, karena 6 ya, ini nulisnya ini menaik apa? Bukan menaik apa namanya? Vertikal ya. Urutan data aslinya seperti ini. Urutan data aslinya seperti ini ya. Langkah pertama, data yang pertama ini dianggap sudah urut. Yang sisanya belum urut. Nah, ini kan gitu. Dianggap sudah urut, sisanya ini belum urut. Lalu yang berikutnya tahap kedua. Maka yang sudah urut ini dibandingkan dengan data yang ini 57. Gedean mana? Sudah urut apa belum? Ini kita menaik ya. Kita mengurutkannya menaik, ascending ya. Oh iya, sudah menaik. Berarti sudah urut ya. Ini sudah urut nih, tandai sudah urut. Yang ini belum urut, gitu kan? Yang ini belum urut kan? Setelah itu 25, 57 udah urut, lalu ditambahi 48. 48 mau digabungkan ke yang sudah urut itu, ya. Maka apa namanya? 48 disimpan dulu di TMP, di variabel antara ya, variabel TMP misalnya. Lalu dibandingkan dengan 57. Oh, kecilan 48. Berarti naruhnya mestinya sebelum 57 kan? Tapi sebelum ditaruh di sebelum 57 dibandingkan dulu dengan 25. Oh, gedean 48. Jadi 48 itu ditaruhnya setelah 25 tapi sebelum 57. Maka ini diambil 48 diambil ditaruh di TMP, lalu 57 geser ke sini, maka tempatnya 57 kosong lalu ditempati oleh 48 gitu. Ya. Nah, jadinya begini. Ini ya, jadinya begini. Ini sudah urut jadi ini sudah urut, 3 data ini sudah urut, sisanya belum urut. Gitu kan ya? Terus berikutnya dari 3 data yang sudah urut ini ditambahi satu data yaitu 37. 37 kan? 37 sama ya. Ditaruh di simpan di variabel TMP bandingkan dengan 57. Oh, kecilan 37. Maka nanti ditaruhnya di sebelum 57. Dibandingkan lagi dengan 48. Oh, kecilan 37. Oh, naruhnya nanti berarti sebelum 48. Lalu dibandingkan dengan 25. Oh, gedean 37. Oh, 37 maka naruhnya di setelah 25 sebelum 48. Maka 37 diambil di simpan di variabel antara, berarti ini kosong kan? Maka 57 geser sini, 48 geser sini, maka lokasinya 58 kosong ditempati oleh 37. Jadinya begini, sudah urut ya. Sudah urut. Ini yang ini 4 ini sudah urut, tinggal 2 data.
Lalu 32. Nah, sama seperti tadi, sama seperti tadi. Ditaruh di variabel antara, di sini kosong, bandingkan dengan 57, kecilan 32, bandingkan lagi dengan 48, kecilan 32, bandingkan lagi dengan 37, kecilan 32, bandingkan dengan 25, gedean 32. Oh, maka 32 ditaruh setelah 25, tapi sebelum 37. Ya. Maka ini taruh di TMP, di sini kosong, 57 taruh sini, menjadi geser di sini, 48 geser di sini, 37 geser di sini, sini kosong, ditempati 32. Jadinya seperti ini. Sama seperti tadi ya. Yang 49 juga gitu, 49, ya belum urut tinggal satu ini. Tinggal satu, belum urut. Maka diambil di TMP, variabel antara, bandingkan dengan 57, kecilan 49, dibandingkan dengan 48, gedean 49. Oh, maka 49 itu posisinya di sebelum 57 setelah 48, ya kan? Maka ini ditaruh di TMP, sini kosong, 57 taruh geser sini, sini kosong, 48 geser sini, di sini kos. Oh, enggak. Yang digeser cuma satu ya, 57 aja ya. 57 geser, sini kosong karena ini 49 ditaruhnya setelah 48 ya. Itu insertion shot. Insertion shot. Seperti itu ya. Gampang, gampang, gampang. Ide mah gampang. Ide. Ini gampang. Kalau bikin program kan udah ada algoritmanya juga ya. Algoritmanya boleh itu Anda kembangkan, boleh pakai algoritma orang lain lagi di buku lain. Kalau ada algoritma insertion shot yang lain yang lebih mudah dipahami juga boleh, tidak masalah. Insertion shot ya. Nah, ini juga akan dibahas di PAA nanti di matematika ya. Ini dibahas. Berikutnya adalah selection shot. Select pilih. Kita menggunakan dua pointer gitu ya. Main pointer ya. Nah, nggak usah ya nih, penjelasannya sudah ya. Oke, biar cepat mas ya. Ini algoritmanya. Ini juga algoritma untuk ascending. Nah, pelajari sendiri gampang ya. Gampang. Nah, ini efisiensi pada algoritma insertion shot. Tadi insertion shot masih ingat tadi kan? Insert tadi ya. Worst case-nya, keadaan terburuk dari insertion shot itu terjadi kapan? Itu terjadi bila data yang diurutkan secara menaik, kita mau mengurutkan secara ascending. Lalu data yang diberikan itu sudah terurut tapi descending, menurun. Itu terburuk. Terburuk. Nah, bayangkan aja. Kita kan mau mengurutkan menaik nih. Lalu datanya itu di situ apa namanya sudah terurut juga, tapi menurun. Berarti data kalau tadi di, di mengurutkannya tadi vertikal kan tadi ya, maka data yang paling atas karena data asal berarti paling kalau descending berarti yang paling atas itu yang paling besar kan ya. Berarti di bawahnya kan yang paling, nah di bawahnya kan yang lebih kecil, terbesar kedua ya. Yang atas paling besar, paling atas itu paling besar, yang di bawahnya terbesar kedua. Dibandingkan, oh data yang kedua ini lebih kecil dibanding data yang pertama yang dianggap sudah urut. Maka ditaruh di sebelumnya kan ya. Jadi ditaruh di TMP karena lebih kecil dari data yang sudah urut, data pertama itu sudah urut, maka ditaruh di sebelumnya. Maka ini disimpan di TMP, letak data yang kedua kosong, maka data yang pertama itu digeser menjadi di posisi kedua, posisi pertamanya kosong, taruh situ. Membandingkan sekali membandingkan dan itu kan sekali membandingkan sekali. Nah, untuk data yang ketiga nanti bandinginnya dua kali dibandingkan dengan data yang di atasnya lagi dua kali. Jadi bandinginnya 1, 2, 3. Kalau datanya ada N, maka data yang terakhir N ini banyaknya kali membandingkan ada N-1 kali. Iya kan? N-1 kali. Maka banyaknya perbandingan adalah ini nih ya.
Jadi kalau keadaannya seperti ini, kita mau mengurutkan secara ascending, sementara data yang diberikan itu sudah terurut descending, atau sebaliknya, data yang diberikan ascending, tapi kita diminta untuk mengurutkan secara menurun descending, juga sama, ya, juga sama. Maka ini banyak perbandingan ini. Nih, satu kali dulu data yang ini dengan yang paling atas yang dianggap sudah urut dengan data yang kedua ya, sekali perbandingan, terus dua kali perbandingan, terus data yang terakhir nanti membandingkannya sebanyak n-1 kali. Data yang ke n itu dibandingkan dengan n-1 kali data yang lain. Nah, gitu. Jadi ini kalau dijumlahkan ketemunya ini, ya kan? Berarti PICO-nya adalah poin kuadrat. Nah, average case itu diperkirakan perkiraan dengan kejadian masing-masing ini setengahnya apa per 2. N-1 per 2, N-2 per 2, 2 per 2, setengah. Ya. Jadi kalau dijumlahkan adalah N kali N-1 per 4. N kali N-1 per 4. Ya kan? Semuanya per 2. N kali N-1 per 4. Big O-nya juga ON kuadrat. Sama. Average case dengan worst case sama. Worst case. Best case terjadi kalau apa kita diminta mengurutkan ascending, datanya juga ascending sudah. Nah, gitu ya. Itu best case. Demikian pula kita diminta untuk mengurutkan menurun, descending, datanya sudah descending. Nah, itu juga best case. Nah, seperti itu. Ya. In section sort. Jadi selection sort nama lainnya adalah pass down sort. Ya, Tannenbaum punya Tannenbaum itu ngarang struktur data juga, ngarang juga buku sistem operasi ya, di komputer sistem operasi, sistem operasi apa sistem operasi, bukan kalau di matematika kan riset operasi ya, sistem operasi. Oke, jadi pengurutan data dengan section sort itu adalah menggunakan pointer. Jadi langkahnya seperti ini algoritmanya. Langkah pertama, pointer atau penunjuk, misalkan dinamakan pos awal. Pointer yang pertama ya, karena mainnya pakai 2 pointer ya. Menunjuk ke lokasi awal pengurutan data. Jadi ini pos awal itu menunjuk awal array. Data yang pertama. Kita kasih indeks 0. Jadi indeksnya mulai 0. Indeksnya mulai 0. Setelah itu ditunjuk oleh pointer yang namanya pos awal. Lalu pointer yang satunya lagi kita namakan aja pos min. Pos awal itu posisi awal, pos min posisi data yang paling kecil, pos minimum. Posisi data yang paling minimum, paling kecil. Ya. Nah, lalu langkah kedua, dicari bilangan terkecil. Bilangan terkecil yang ada di mana? Yang ada di barisan itu. Tetapi yang dicari di mana? Selain yang ditunjuk oleh pos awal. Jadi dicari bilangan terkecil pada array dengan indeks data yang indeks 0 jangan diikutkan karena data yang indeks 0 sudah ditunjuk oleh pos awal. Ya. Jadi yang dicari data terkecilnya itu adalah barisan mulai dari data dengan indeks 1. Artinya data kedua ya. Dari data kedua sampai data terakhir. Itu dicari yang terkecil. Setelah ketemu yang terkecil, diapain? Dibandingkan dengan mana? Dibandingkan dengan data yang ditunjuk oleh pos awal. Nah, Nah, kita mau mengurutkan secara menaik atau secara menurun. Kalau secara menaik ini. Maka kalau yang ditunjuk oleh pos awal itu lebih kecil, kalau lebih besar ya. Kalau yang ditunjuk oleh pos awal itu lebih besar dibanding dengan yang ditunjuk oleh pos min, berarti yang di
pos awal yang dituju oleh pos awal itu lebih besar dibanding yang dituju oleh pos min, maka tukar. Artinya yang dituju oleh pos min itu lebih kecil ya, lebih kecil dibanding yang dituju oleh pos awal. Oke ya, tukar. Itu kalau kita mengurutkannya menaik ya. Kalau kita mengurutkannya menurun itu berarti kan menurun dari besar kecil gitu kan nanti kan. Nah, kalau menurun ya berarti nggak ditukar. Kalau yang ditunjuk oleh pos awal itu yang lebih besar, lalu yang ditunjuk oleh pos min itu kecil ya. Itu nggak ditukar ya. Oke, setelah itu. Jadi di sini ditukar apa tidak ditukar tergantung tujuan kita mau mengurutkan ascending apa descending. Oke ya. Lalu langkah 4. Ulangi langkah 1 sampai 3, ya kan? Pada array dengan indeks 1 sampai indeks terakhir. Ulang. Geser. Jadi yang ditunjuk oleh pos awal itu geser. Tidak data yang indeks 0 lagi. Artinya data dengan indeks 0 sudah posisinya benar. Nah, gitu. Sudah benar posisinya. Setelah langkah 1, 2, 3 dilakukan, maka data yang indeks 0 sudah benar posisinya. Nah, yang geser. Gitu ya. Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 pada array dengan indeks 1 sampai dengan indeks terakhir. Oke. Setelah ini dilakukan, ya sudah. Berarti sudah terurut semua. Nah, gitu kan? Terus semua. Oke, contohnya ini. Datanya 1, cuma 5 ya. Oh, enak ya kalau ngajarin enak ya. Dikit-dikit. Ya, kalau ngajarin yang penting kan paham ya kan. Nah, kalau ujian ya dari pemahaman yang Anda dapatkan itu Anda praktekkan, terapkan di soal. Gitu ya. Oke. Kita di sini mau mengurutkan secara menaik, ascending ya. Ascending. Oke, sekarang dilihat sini ya. Ini apa namanya? Urutan gambarnya itu sesuai panah. Jadi tidak turun terus begini, enggak. Sesuai panah ya. Jadi ini, ya, perhatikan aja panah. Sini terus sono. Terus sini, terus sini. Terus sini, terus sini, baru sini. Nah, gitu ya. Kenapa begitu? Ya. Ya begitu. ya begitu. Oke ya. Oke, seperti ini sekarang urutan data aslinya ini 25, 57, 48, 37, 12. Nah, perhatikan ya. Yang dituju oleh pos awal adalah data yang paling kiri. Oke. Lalu berikutnya cari data yang terkecil dari data selain 25. Jadi di kanannya 25 sampai paling kanan itu dicari yang terkecil. Caranya bagaimana? Ya banding-bandingin aja. 57 dibandingkan dengan 48. Oh, kecilan 48. Berarti tadinya pos min kan sini. Terus bandingkan dengan 48. Oh, kecilan 48. Pos min pindah sini. 48 dibandingkan dengan 37. Kecilan 37. Pos min geser sini. Lalu 37 dibandingkan 12. Lebih kecilan 12. Pos min pindah sini. Jadi yang ditunjuk oleh pos min ini yang ditunjuk oleh pos awal ini. Nah, karena kita mau mengurutkan secara ascending, maka ascending menaik ya. Jadi kirinya itu yang di kiri paling kecil, lalu yang di kanan paling besar ya. Maka ini ditukar. Jadi yang ditunjuk oleh pos min dan pos awal ditukar. Tukar tempat menjadi ini. Jadi yang di sini jadi 12, yang tadinya 25, yang di sini tadinya 12 menjadi 25. Tukar. Oke, paham ya? Paham? Lalu berikutnya. Jadi sekarang yang posisinya sudah benar yang mana? Yang 12. Yang 12. Yang 12 ya, sudah benar ya. Lalu selanjutnya jadi kita tinggal mengolah barisan yang mulai 57, 57, 48, 37, 25 ya. Oke, sini ya. Maka pos awalnya adalah 57 ya, 57. Lalu pos minnya mulai 48. 48. Terus bandingkan dengan 37, kecilan 37, pindah sini.
bandingkan dengan 25, kecilan 25. Pindah sini. Jadi pos minnya ini, kan, 25. Maka 25 ditukar dengan 57. 57. Jadi yang di sini menjadi tadinya 57 menjadi 25, ya kan? Tukar. Lalu yang di sini menjadi 57, tukar. Oke ya. Jadi 12, 25 ini sudah di posisi yang benar ya. 12, 25 jangan diotak-atik lagi, sudah benar posisinya. Lalu selanjutnya dari sini. Sini ya. Berarti pos awalnya di 48. Ini panahnya ke sini ya. Pos awalnya 48. Terus pos minnya kita cari. Pos min kita cari dari 37 ya. 37 tadinya pos min. Terus dibandingkan dengan 57. Oh, kecilan 37 dari pos min tetap di sini. Pos min 37. Maka 37 dengan 48 ditukar. Ditukar ya. Ditukar 37 dengan 48. Maka menjadi 12, 25, 37, 48. 12, 25, 37 itu sudah benar posisinya. Sampai sini sudah benar. Tinggal 48, 57. 48, 57. 48, 57 jadi di 48 itu adalah ditunjuk oleh pointer pos awal. Lalu apa namanya? Pos min itu ini ya. Pos min adalah kan mencari yang selain 48 ya. Kanannya 48 cuma ada satu elemen, ada satu data, ya udah sebetulnya pos minnya sebetulnya ini ya, sebetulnya pos minnya ini salah gambar aja. Pos minnya ini cuman karena yang ditunjuk oleh pos awal dan ditunjuk oleh pos min itu urutannya itu sudah betul ya, artinya pos awal yang ditunjuk oleh pos awal itu memang lebih kecil daripada yang ditunjuk oleh pos min begitu ya. Jadi tidak ditukar gitu ya. Jadi yang ditunjuk oleh pos awal itu 48 dan yang ditunjuk oleh pos min itu 57. Kita bandingkan 48 dengan 57. 48 dengan 57 kecilan 48. Jadi tidak ditukar ya. Karena tidak ditukar ya sudah begini ya. Berarti proses pengurutannya sudah selesai. Ini dengan selection sort. Seperti itu ya, selection sort. Jadi main pointer tinggal pengurutannya itu mau ascending atau descending. Sekarang kalau itu tadi kan ascending. Nah, kalau descending bagaimana? Kalau descending. Kalau descending bagaimana? Kalau descending Berarti pilih yang paling besar dulu ya, Pak? ya paling besar dulu. Kalau descending ya, berarti kan menurun ya, menurun. Kita menulisnya yang paling kiri itu paling besar, terus semakin ke kanan semakin kecil, paling kecil gitu ya. Berarti ini ganti aja posmat, bukan posmin, posmat. Jadi menunjuk yang paling besar, gitu kan? Lalu dibandingkan dengan pos awal, sama. Ya, sama ya. Ini algoritmanya. Ini keterangannya. Nggak usah saya. Keterangannya nggak usah. Pada tahap 1 apa dan ya. Jadi pada tahap 1 tadi perbandingannya tadi untuk mencari yang paling kecil tadi kan bandingnya sebanyak n-2 perbandingan. Data kan ada n ya. Yang satu sudah ditunjuk oleh pos awal, jadi tinggal n-1. Dari n-1 itu kita mencari yang terkecil. Berarti kita bandingnya ada n-2 ada n-2 perbandingan. N-2 perbandingan ketemu yang terkecil, oke? Oke? Setelah itu yang ketemu yang terkecil kita bandingkan sekali lagi dengan yang ditunjuk oleh pos awal. Jadi ditambah sekali lagi perbandingan. Jadi n-2 perbandingan ditambah satu kali lagi perbandingan berarti n-1 perbandingan. Itu ini n-1 perbandingan yang dilakukan itu untuk mendapatkan data terkecilnya atau untuk memposisikan data yang terkecil di posisi yang benar. Nah, gitu kan? Ditunjuk oleh pos awal. Sisanya tinggal n-1 data. Dari n-1 data itu kita mau mencari yang terkecil. Berarti berapa perbandingan dari n-1 data?
N-2 perbandingan pasti. N-2 perbandingan. N-2 perbandingan kita dapat satu data yang terkecil dari N-1 data yang ada. Sudah ketemu yang terkecil, kita bandingkan sekali lagi antara yang ditunjuk pos min dan yang ditunjuk pos awal. Jadi N-2 perbandingan ditambah satu perbandingan, N-1 kan. Nah, kedua nanti N-2 dan seterusnya. Yang terakhir sekali perbandingan doang. Ya kan? Sekali perbandingan doang. Yang terakhir ini kan sekali perbandingan doang. Nih. Pos awalnya ini. Pos minnya ya sekarang cuma satu data ya ini. Terus bandinginnya sekali mana? Ini bandingkan dengan ini. Ini dengan ini gede mana? Nah, kan gitu. Ya kan? Ini dengan ini apa namanya? Gedean ini. Ya sudah, karena kita ascending berarti nggak usah ditukar gitu, karena ascending. Nah, gitu kan. Jadi ini yang terakhir ini cuma sekali perbandingan. Ini dengan ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi kompleksitasnya adalah ON kuadrat. Total perbandingannya adalah ini ya. Sekarang worst case, kasus terburuk dari selection sort. Itu apa? Jika data dalam keadaan terurut terbalik, artinya kalau kita diminta mengurutkan secara menaik, lalu data yang diberikan itu sudah terurut tapi menurun. Nah, itu worst case. Atau sebaliknya, kita diminta untuk mengurutkan menurun, descending, sementara data yang diberikan sudah terurut tapi menaik. Nah, itu juga worst case. Ini Anda abaikan. Ini diabaikan saja ya. Diabaikan. Diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, ini ada tugas nih, tugas keempat nih, tugas kelompok, tugas keempat. Tugas kelompok, tugas keempat. Jadi tugas keempat itu adalah ini, itu membuat program sorting ya. Ada 3 algoritma, bubble sort, insertion sort, selection sort, ditambah yaitu penelusuran data-data yang ada di BST, baik secara pre, in, maupun post. Oke. Ya. Jadi ada 4 soal. Ada 4 soal. Jadi nanti bayang ini semuanya dinamis ya. Programnya bikin, setelah programnya jadi, di run, begitu kan, minta data masukan. Data masukan. Lalu diurutkan secara, jangan hanya hasil akhir. Karena kalau hasil akhir sama aja, sama. Hasil akhir sama. Jadi kalau pengurutannya menaik, mau bubble, mau inserted, mau selection, hasilnya sama. Nah, prosesnya yang beda kan. Nah, itu prosesnya itu. Lalu kalau yang keempat itu kan BST-nya sudah ini, sudah tertentu BST-nya kan. Jadi mungkin sebelum BST nanti diberi data dulu. Kasih data, katakanlah 50 data, katakanlah ya, atau 30 data gitu. Susun datanya itu dalam bentuk simpan di BST, simpan di tree dalam bentuk BST. Kan ada aturannya. Kalau lebih besar ke kanan, kalau lebih kecil ke kiri gitu kan. Terusnya. Itu aturannya toh. Nah, jadi kalau nyusun BST-nya sudah salah, jawaban pre, in, dan post ya salah. Wong BST-nya sudah salah. Gitu kan? Ya kan? Dan nanti programnya begini. Jadi programnya jadi, setelah itu minta apa namanya? Minta N data, jadi data yang mau dimasukkan berapa? Katakan 15. N-nya 15. Oke, enter. Silahkan memasukkan ke 15 data yang Anda masukkan. 1, 2, 3, sampai 15. Lalu ditampilkan BST-nya. Kalau bisa sedapat mungkin ditampilkan BST-nya. Karena kemarin bisa. Tampilkan BST-nya, gitu. Tampilkan. Ini data root-nya berapa, lalu anak kirinya berapa, anak kanan berapa, dan seterusnya. Gitu. Tampilkan BST-nya. Setelah itu baru dari BST itu ditelusuri secara, jadi setelah BST-nya muncul, tampil ya, lalu bawahnya hasil penelusuran secara pre-order adalah bawahnya. Hasil penelusuran secara in order adalah hasil penelusuran secara post order adalah apakah Anda mau melanjutkan menggunakan program ini? Ya apa tidak? Ya. Masuk lagi? Ya.
Lanjut lagi. Silakan masukkan berapa data yang Anda mau proses, katakan gitu ya. N, dalam kurung N. Dengan 20. Silakan memasukkan 20 data yang Anda maksudkan. Kalau di situ Anda ngisi 20, kalimat yang bawahnya juga menyesuaikan. Silahkan memasukkan ke 20 data yang Anda maksudkan. Kalau Anda N-nya itu ngisi 25, kalimat bawahnya juga menyesuaikan. Silahkan memasukkan ke 25 data yang Anda maksudkan. Jadi disesuaikan ya. Gitu ya. Jadi kalimatnya itu mengikuti input sebelumnya. Nah gitu. Itu kan sudah proses. Nah, dah ya. Ini tugas 4. Ini bukan sampai sini. UTS-nya bukan sampai sini. Ini baru pertemuan 6 ya. Ini tamat. Oke, tamat. Sekarang algoritma. Sekarang bab 8. Bab 8 ya. Tapi sudah setengah 6 ya. Sampai sini dulu. Sudah setengah 6 ya. Bentar lagi kan maghrib ya. Maghrib kan sebelum jam 6 kurang ya. Ya udahlah, sampai sini dulu aja deh. Nanti sebentar. Kan masih satu kali pertemuan lagi kan? Iya Pak, betul Pak. Satu kali pertemuan lagi. Sebentar. Saya bab 8, 9. Oh, tinggal dikit. Nanti pertemuan ke-7 itu 8, 9 udah selesai ya. 8 itu kalau nggak salah masih pengurutan lanjut. Jadi algoritma yang lainnya. Tadi kan baru bubble, insertion, selection. Jadi yang selanjutnya ada quick sort, merge sort, cell sort, kalau nggak salah ya. Apa lagi ya? Itu ya. Sama ya itu cell sort, quick sort, merge sort. Sama apa lagi gitu ya. Lalu bab 10 itu cuma dikit. Itu pencarian data, searching. Itu sedikit banget. Cuman idenya searching dan nanti dipelajari ini. Searching itu dipelajari di PAA juga. Nanti di caranya bagaimana gitu, apa namanya? Kompleksitasnya nanti di apa namanya? Dicari kompleksitasnya pencarian data. Kalau datanya ganjil bagaimana? Kalau datanya genap bagaimana? Gitu. Kalau datanya ada yang sama bagaimana? Gitu. Di DAA itu menarik. Lalu yang bab 10 terakhir itu tabel hash table. Jadi basis data yang terakhir, jenis basis data yang terakhir. Jadi kita menyimpan data di tabel hash. Nah, hash table. Nanti ada beberapa cara. Jadi bab 10 itu nanti di pertemuan atau kita selesaikan semua baru UTS. UTS-nya pertemuan 9. Setelah UTS baru presentasi tugas-tugas kelompok. Kalau habis UTS misalkan tugas pertamanya belum siap, ya presentasinya seminggu berikutnya lagi. Jadi setelah UTS mungkin seminggu istirahat dulu, barangkali mungkin belum siap gitu. Misalkan. Udah mulai ngerjain belum? Belum Biasanya Pak. Oke. belum ya. Belum. Sudah 3 kali tugas kan ya. Tugas 1 sudah, tugas 2 Iya sudah, Pak. 3 Pak. tugas 4-nya barusan ini kan tadi. Tugas Iya, 4-nya baru betul. muncul tadi ya. Oke, udahlah. Bab 8-nya nanti aja pertemuan bab 8-nya pertemuan ke-7 ya. Bab 8 sama bab 9. Bab 7 pertemuan ke-8 bab 10 pertemuan 9 UTS. Ya UTS-nya pertemuan 9 aja nggak apa-apa ya. Iya Kita Pak, nggak selesai, apa-apa. kita selesaikan dulu aja semua. Ya, tinggal dikit tanggung. Ya boleh deh Pak. Oke, kalau gitu sudah 2 bab. Nanti saya kirim materi yang tadi barusan dijelaskan ya. Kirim ke ya, grup yang nggak tahu. Saya ngirimnya sudah sampai bab berapa ya? Dilihat di WA grup. Bab 7 sudah saya kirim. Bab 6 Pak. Oh, baru Sampai bab bab 6 ya. ya, Bab 6 sudah dikirimkan, jadi ya bab 6 sudah. bab 7, 8. Udah nanti saya kirimkan semua aja deh nanti. Boleh Pak, boleh. Oke, ya. Oke, kita akhiri kalau itu pertemuan kita sore ini ya. Ya, Dan hadir 30 mahasiswa. Total ya. mahasiswa kita itu 40 loh. Ya, itu 40.
36, Siakap Pak. 40. Iya, Eh, 36. di mana? Di Berapa, Siakap. Pak? Iya, di Siakat 36. 36 itu ya? Maksudnya sih? Bukan 40. Bukan, Pak. Mungkin itu kelas lain, Pak. Oh, Ini oh, kelas A, Pak. 36 ya? Ya, kelas kita 36 ya? Iya, 36. Betul. Kali dulu 36. 36. Oke. Ya, Ini, sebentar. Ini yang ke-6 ya. Tanggalnya berapa? 16. ini 16, Pak. 16 Oktober 23, jamnya jam 16 sampai